harus ada portfolio. Kalau nggak ada portfolio, menurut gue don't even bother to apply gitu. Jadi menurut gue it's important untuk build up the portfolio bahkan dari sebelum lulus kuliah tuh penting sih. Meet her, ini dia Shona Maskun, a very talented creative director di industri kreatif. Umur 29 tahun sudah jadi creative director? Yes, you heard me right. They said a picture worth 1,000 words. So let's take a look at her work. Selain bekerja sebagai creative director, Shona sudah banyak mengitari dunia kreatif. Mulai dari art director, creative content lead, bahkan seorang storyteller dengan segudang pengalaman lainnya. Excited to hear her story? Together with our host, Irene Giarto, let's dive deeper about the creative industry in Indonesia. So do you think you want to know more? Halo Shona. Halo, perkenalkan nama gue Shona Maskun. Gue sekarang bekerja sebagai creative director di salah satu startup di Indonesia, Charge EV. Wih, keren banget nih Shona. Mungkin boleh diceritain sedikit backgroundnya Shona. Sekarang kan jadi creative director. Mungkin boleh diceritakan juga pengalaman sebelum-sebelumnya itu menjadi apa sih? Oke. Ceritanya agak panjang sih. Nanti kalau misalnya kepanjangan dikasih tahu aja dipercepat. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya sih mulai karirnya itu dari zaman kuliah sih. Jadi pas zaman kuliah waktu itu lulus tahun 2017. Jadi sebelum itu emang udah aktif di dunia kuliahnya gitu. Kayak waktu itu aku emang kuliah di Australia. Aku ambil Bachelor of Arts in Mass Communication. Di situ aku majoring in corporate screen production atau bahasa budaya film, dan juga minoringnya di advertising atau visual communication. Nah di situ waktu kuliah tuh gue cukup aktif in terms of kayak seek out a lot of opportunities gitu sih. Dan hoki banget waktu itu ketemu satu mentor, dia emang kayak pengajar gitu di 4 kuliahnya, dan dia selalu kasih tahu kita kalau ada opportunity yang bisa kita ambil. Misalnya kayak ada, dia tuh suka nge-shoot misalnya pertandingan bola atau misalnya ada short film gitu, dia selalu tanya kayak kita mau ikut bantuin gak gitu kan. Jadi bersyukur banget bisa ketemu mentor itu, akhirnya benar-benar dibimbing dan dibantu gitu. Kalau in terms of design wise, waktu itu gue aktif banyak ikut organisasi di luar kuliah. Kayak kalau di Australia tuh itu ada namanya ACDA, itu kalau nggak salah namanya Australian Graphic Design Association. Satu lagi ada namanya TDK, The Design Kids Australia. Mereka itu sering banyak kayak event-event gitu yang mereka buat. Salah satunya yang paling menarik itu mereka sering ada open house. Jadi kayak lu bisa datang ke agency, misalnya kayak Friday night, lu bisa datang, terus lu bisa tanya-tanya gitu ke orang yang kerja langsung, kayak kerja lu apa sih, terus kayak serunya kerja di advertising apa sih gitu. Oke. Itu diinisiasi oleh pemerintahan Australia, kampus lo, atau inisiasi oleh siapa biasanya? Lebih ke organisasinya tadi, yang ada TDK. Itu kayak nationwide tapi terpisah dari pemerintah sih menurut gue. I see. Jadi itu menggandeng lah ya orang-orang yang memang tertarik di industri itu. Betul. Oke, tapi sebelum bahkan kuliah, berarti kan lu udah decide kan mau masuk major yang berhubungan dengan art, specifically film. Nah itu kenapa? Apakah karena memang passion atau ada faktor lain? Sebenarnya sih awalnya pengennya jadi graphic designer. Dari awal tuh, dari kayak SMA lah bisa dibilang gitu kan. Terus akhirnya udah decide mau ngambil fokus ke graphic design. Terus sempet, jadi kalau graphic design itu harus ambil namanya kayak foundation year gitu, kayak lebih belajar eksekusinya gitulah. Nah pada saat gue lagi ngelakuin itu, tiba-tiba gue entah kenapa tuh pengen film. Tapi graphic desainnya juga gak mau dilepas. Terus jadi kayak pengen dua-duanya, mikirin mau kemananya nanti aja lah pas lulus gitu kan. Jadi akhirnya cari course yang bisa belajar dua-duanya, which is mass communication itu. Jadi akhirnya decide untuk banting setir ambil ke situ. I see. Nah pas lu menjalani itu selama berapa tahun? Total 3 tahun selama di kampus. Lu langsung terjun ke dunia film, ke dunia graphic design, atau kemana dulu nih? Jadi lanjutan dari tadi cerita tadi, setelah kan pas kuliah itu cukup aktif gitu kan, akhirnya lulus tahun 2017, itu kebetulan masih stay di Australia. Jadi stay another 2 years. Waktu itu sempat kuliah lagi juga tapi kayak part time. Jadi sisanya itu dipakai waktunya untuk freelancing. Jadi emang nggak pernah kerja full time di Australia, tapi freelancing wise desain dan videografi sih, dua-duanya sih aktif. Nah kemudian dari pengalaman di Australia sebagai freelance itu, kapan tuh mulai decide untuk balik ke Indo gitu? Iya, akhirnya sih tahun 2019 awal itu balik ke Indonesia. Mungkin bisa dibilang
secara paksa disuruh balik karena visanya habis. Oke. Jadi mau nggak mau harus balik. Oke. Karena gelap kan di Australia gitu. Jadi akhirnya pulang. Di situ akhirnya masuk kerjaan full time akhir 2019. Itu kerja di agency advertising Dentsu sebagai art director. Gitu. I see. Jadi itu kerjaan pertama. Nah berarti kan beda nih situasinya kan antara the creative industry di Australia dan di Indonesia kan, karena udah pernah nih nyobain dua-duanya. Kalau menurut lu sendiri paling berasa tuh bedanya apa sih? Sebenarnya mungkin bener-bener gak bisa dibandingin kayak apple sama apple, karena pas gue di Australia tuh gue freelance, di Indonesia gue full time. Nggak pernah coba kebalikannya gitu, freelance di Indonesia atau full time di Australia tuh nggak pernah. Jadi nggak tahu di bagian itu. Tapi kayaknya sih mungkin kalau perbedaan yang bisa dinotis dari kerjanya ya, mungkin kayak kalau di sini kan apalagi kalau di advertising ya terkenal banget tuh kerja lembur gitu ya. Kayak nggak kenal jam kerja gitu kan, kayaknya nggak punya kehidupan di luar kerja gitu kan kayaknya. Katanya sih begitu. Ya kan. Nah, sedangkan kalau di Australia yang gue lihat nggak kayak gitu sih, mereka cukup ikutin jam kerja gitu. Ya. Kalau di sana jam kerjanya umum 9 to 5? Kayaknya 9 to 5 sih ya. Dari gue dengar karena nggak pernah kerja full time juga, cuman dari teman-teman yang gue lihat cukup strict gitu. I see. Terus pas di Indo sendiri kan lu menjadi art director kan, udah nggak freelance lagi. Kerjaan lu sebagai art director tuh sebenarnya ngapain sih? Iya, mungkin sih bisa aja beda-beda tiap agency atau tiap perusahaan ya. Tapi di Dentsu specifically itu waktu masuk art director, mungkin jelasin sedikit dari in terms of team. Waktu itu Dentsu sendiri kan agency yang cukup besar, jadi gue masuk namanya Dentsu Man Ed, itu lebih kecil lagi. Jadi kayak ada lagi Dentsu Indonesia, ada Isobar, lalala gitu kan. Nah di Dentsu Man Ed itu kebetulan tim gue tuh isinya 10 orang. Jadi kita punya satu pentolan lah bilang kayak bosnya gitu, sebutannya creative director. Terus di bawahnya dia ada beberapa senior designer atau senior art director, dan ada senior copywriter. Kalau copy pasti fokusnya lebih ke copywriting, jadi tulisan lah intinya gitu. Kalau yang si senior art director itu lebih ke visualnya. Jadi gue itu bisa dibilang kayak di bawahnya senior kan biasanya ada medium. Waktu itu gue kebetulan yang mid-nya sih, mid art director gitu. Jadi lebih fokus ke visualnya. Biasanya itu emang di pairing sama satu copywriter. Jadi kayak kalau kita project apapun yang kita buat, dia yang urusin copywritingnya atau tulisan-tulisannya, gue yang fokus ke visualnya. I see, oke. Nah, kalau sebagai art director kan visual ya. Visual itu apakah video dan grafik atau dua-duanya? Sebenarnya bisa dua-duanya, tapi mungkin balik lagi tergantung perusahaannya, karena Dentsu itu sendiri cukup besar, jadi kayak kerjanya cukup fokus gitu. Misalnya kalau lu fokus hanya visual ada orang sendiri yang kerjain video. Jadi waktu itu gue lebih statis sih. Oke. Nah kemudian pas lu udah di Dentsu itu akhirnya pindah nih ya kan, at the end of the day. Pas lu pindah itu pindahnya ke agency juga atau ke corporate atau gimana? Akhirnya jadi gue di Dentsu itu hampir 2 tahun sampai tahun 2021. Saya kira gue pindah ke perusahaan namanya Wall Street English. Itu in-house, jadi bukan agency lagi. Dia kayak memberikan platform edukasi bahasa Inggris. Itu gue sebagai creative content lead. Nah itu udah title-nya udah beda lagi nih ya, creative content lead. Bedanya apa sih sama art director? Jadi jujur pas pertama kali pindah ke Wall Street English itu cukup kagok, karena sebenarnya pas gue pertama kali apply tuh gue inget gue apply sebagai videographer. Mereka open videographer role kan, terus gue kayak ya udah gue mau coba gitu kan. Terus pas akhirnya udah lewat tahap interview kedua ketiga gitu dipanggil ke kantornya. Dan pas dipanggil itu dia bilang actually kita butuh role creative content lead, lu mau atau enggak. Jadi pindah shock ya, lumayan kaget gitu kan. Terus yang lebih kaget lagi juga sebenarnya kan art director itu kerjanya lebih kayak staff biasa lah maksudnya, dan ini tiba-tiba naik sebagai lead lah bisa dibilang gitu kan. Jadi tadinya tuh awal sempat galau mau ambil atau enggak, tapi this is a good opportunity juga gitu kan. Akhirnya yang memberanikan diri untuk mengambil. Yang paling besar perbedaannya pasti karena sebagai lead lu punya tim yang harus lu lead, itu pasti yang paling beda sih. Waktu itu di Wall Street English kebetulan ada 4-5 creative designer yang harus di lead gitu. I see, itu handle satu Indonesia. Betul. Pokoknya kreatif konten dari company tersebut, tapi untuk ya satu Indonesia, basically semua cabang gitu ya. Betul. I see. Terus kreatif ini tuh in terms of production,
atau semua dari ideation sampai production sampai post evaluation? Semua, betul. Oh, awal sampai akhir. Sampai set, ya dikerjain semua sama tim kita yang kecil itu. Oh, oke, I see. Dinamikanya beda nggak sih sama lo kerja di agency? Beda sih. Mungkin bisa dibilang kayak gue bener-bener bisa kasih tahu nih bedanya. So juga karena gue agensinya cuma 1 kali, terus habis itu gue pindah ke corporate wise gitu 1 kali itu doang. Jadi kayak cuma bisa bandingnya dikit banget nih gitu kan. Tapi secara yang bisa gue lihat tuh yang pasti balik lagi karena Dentsu masa agensi yang cukup besar, jadi secara sistem itu cukup clear dan setiap department tuh kayak role itu ada gitu. Jadi kayak kerjaan lu tuh jelas. Misalnya kayak gue cuman fokus sebagai art director visual wise, ya udah copywriting dia yang kerjain, videografi dia orang lain yang kerjain gitu. Tapi begitu masuk ke Wall Street English, pertama karena dia juga in-house, mungkin sedikit banyak hal yang harus gue kerjain gitu. Nggak cuman, gue nggak bisa milih-milih gitu, kayak gue cuma mau kerjain visual atau gue cuma mau kerjain video, nggak bisa. Ujung-ujung gue harus kerjain semuanya gitu. I see. Tapi ya kliennya satu gitu. Betul, bedanya itu ya benar. Kliennya satu ya, betul. It's satu company itu gitu. Betul. Tapi kalau di agency banyak ya kan. Kalau penasaran deh, kalau misalkan dulu di agency kayak lo gitu bisa megang setahun berapa brand sih? Berapa project atau berapa brand? Waktu itu sih kalau Dentsu Main Ad sendiri itu, tadi kan gue cerita tim gue ada 10 orang tuh. Dan sebenarnya ada tim-tim lain yang isinya juga 10 orang. Kalau nggak salah itu sekitar 4 tim. Jadi total emang di satu kantor itu ada 40 orang. Dan setiap tim itu pegang beda-beda brand kan. Kalau dari kita itu brand terbesar itu Corporate Bank di Indonesia. Dan bisa dibilang itu ngambil 70% of it, gitu. 30%-nya waktu itu kita punya satu bank, bukan bank, ada satu brand makanan, terus ada satu brand bayi, terus yang lain lebih kecil-kecil kita kadang-kadang kita pitching juga nyari, gitu sih. I see. Nah, kalau ngomongin soal weight load nih ya, kayak jumlah kerjaannya sendiri nih, menurut lu banyakan mana sih? Ini mungkin bisa dari pengalaman lu atau mungkin pengalaman orang-orang di sekitar lu ya lah ya, yang masih bergerak di industri kreatif juga. Kalau yang lu denger dan lu alamin sendiri itu yang mana sih yang lebih banyak gitu untuk kerjaannya? Kalau mungkin bandingin dulu kalau dari advertising agency, kalau dari pengalaman gue di Dentsu ya, meskipun emang kerjaan lumayan banyak, tapi menurut gue on and off sih. Jadi kayak ada momen-momen dimana sampai lembur, tapi juga ada momen-momen dimana kayak ya gitu, masih bisa di manage intinya. Tapi pas gue kerja di Wall Street English, itu cukup pack sih. Maksudnya kayak selalu pasti ada kerjaan gitu. Meskipun gue tetap bisa clock out jam 5 misalnya atau jam 6 lah maksimum. Tapi selalu full gitu sih. I see. Terus kalau misalkan di momen-momen tersebut gitu ya, sebagai orang di industri kreatif, gimana sih caranya to stay kreatif? Ya kan? Kalau misalkan kayak kita di industri yang non kreatif, itu kan ibaratnya nggak perlu kata orang ya nunggu ilham nih baru bisa kerja gitu kan. Tapi kalau di industri kreatif tuh gimana sih menurut lo? Gue nggak tahu sih gimana pemahaman orang-orang di luar sana yang nggak kerja di dunia kreatif apa. Tapi gue merasa banyak orang tuh mikir kita kayak duduk terus kayak ide datang dari langit gitu kan. Nyomot kayak ide gitu ya. Sebenarnya nggak sih, menurut gue tuh make sure aja selalu punya kayak a bank of ideas aja. Jadi kalau dari gue personally tuh gue selalu being conscious aja, karena di sekitar kita tuh kan sebenarnya semua hal-hal yang kreatif kan, kayak dari kita nonton film, kita nonton YouTube, kita baca buku, kita ke museum, itu kan semua kreatif produk lah basically. Kayaknya being more conscious aja, terus kayak gue save gitu. Misalnya gue ke Pinterest tuh gue bikin pinboard, atau gue ke YouTube gue save video yang bisa ngebantu gue sebagai referensi untuk kerjaan-kerjaan gue gitu. Jadi kalau misalnya gue stuck, I just open that, terus kayak it helps. Sebenarnya kalau dari lu ya, kreatif proses lu tuh seperti apa sih? Apakah misalkan lu menerima brief baru lu look for the inspiration, or along the way you collect the inspiration first, baru ketika nanti ada brief lu baru buka bank of your inspiration itu, atau gimana? Sebenarnya dua-duanya in terms of secara sehari-hari pun gue selalu kan juga kita untuk kayak refreshing juga kita ngelakuin itu lah basically gitu kan. Tapi being more conscious aja, misalnya kalau gue lihat satu poster ads terus gue suka nih, ide keren banget nih gitu, akan gue save gitu misalnya. Tapi juga kalau misalnya lo ada brief masuk,
lebih terfokus aja. Berarti kan lu tahu nih, misalnya lu ada project bikin, misalnya lu mau jualan gelas gitu kan. Nah, yang lu cari lebih, gue cari poster gelas gitu, lebih spesifik aja. Tapi everyday I think it's important untuk selalu tetap cari referensi. Jadi kayak emang udah ada tabungannya lah ya, basically. I see. Terus juga interesting nih, kemarin itu sempat cerita dikit ya dari gue. Jadi gue punya teman itu fresh grad dan dia itu jurusannya itu adalah graphic design gitu. Okay. Dia juga lagi looking for opportunities gitu kan di industri kreatif. Nah, kalau misalkan sekarang ini kompetisi kerja di industri kreatif, especially in Indonesia tuh gimana sih menurut lo? Berarti kayak lebih niche apa yang lagi trending iya gitu mungkin maksudnya. atau mungkin juga kayak kompetisinya tight nggak sih sekarang ini gitu dibandingkan maybe our days back then gitu yang pas kita baru lulus kuliah kayak 5-6 tahun yang lalu dibandingkan tahun 2023 post pandemic kan banyak shifting in careers kan. Betul. Curious kalau misalkan dari segi industri kreatif tuh gimana sih your take on that? Kalau aku ngeliatnya sih high demand ya. High demand. Maksudnya kayaknya banyak kayaknya yang mau jadi orang kreatif gitu kan. Dan juga karena sekarang kan lagi hype nih social media, influencer gitu kan. Itu kan sebenarnya produk kreatif gitu. Benar. Dan banyak orang-orang itu punya background yang bahkan bukan dari dunia kreatif. Misalnya dia banting setir terus dia jadi influencer. Basically itu kompetisi kan gitu. Jadi itu satu. Terus kedua sih yang gue lihat pergeseran ke dunia digital ya. Pastinya kayak yang gue lihat sekarang misalnya graphic design aja itu nggak cukup. Banyak orang yang prefer UI UX gitu, jadi cukup spesifik dan bergeser ke dunia digital, gitu sih yang gue lihat. I see. Kalau misalkan dari lininya sendiri ya, kan industri kreatif kan banyak ya cabangnya kan, ada film, ada iklan, media dan lain sebagainya lah ya. Tadi UI UX juga, ada nggak sih kayak suatu lini industri kreatif yang lagi hype parah banget nih, kayak lagi very in trend banget nih, ada nggak sih? Kayaknya yang paling besar ya content creation itu ya. Content creation gue lihat ya, karena sekarang social media lagi hype, jadi banyak orang tap into those platforms gitu kan, dan banyak platform-platform baru yang terbuka kan seperti Thread gitu kan, jadi kayak it's a new opportunity di situ. I see. Yang lain sih mungkin yang gue lihat kayak UI UX, terus digital marketing itu juga lagi naik, terus misalnya motion graphics, social media yang lebih digital sih. I see. During those times lo mulai merintis karir gitu ya di industri kreatif, apa sih challenge terbesar yang lo alami selama proses itu? Berarti dari awal gue merintis sampai sekarang gitu ya? Yang paling besar challenge-nya menurut lo? Kayak dari dulu sampai sekarang, gue gak tahu apakah orang-orang kreatif lain juga bisa relate. Menurut gue tuh adanya gap antara orang kreatif versus klien atau bos atau orang dari departemen lain yang di luar dunia kreatif. Oke. Ya. Contohnya misalkan gimana tuh contohnya? Iya. Yang gue lihat ya, gue nggak bilang semua ya, tapi kebanyakan tuh klien gitu ya atau orang yang nggak di dunia kreatif itu mereka merasa mereka tahu apa yang orang-orang kreatif lakukan, tapi sebenarnya mereka nggak tahu apa yang orang-orang kreatif lakukan. Terus yang lebih nyebelin lagi kalau mereka sotoy. Gitu. Kayak misalnya contoh simple. Banyak sih dari kerja, misalnya kayak dulu misalnya kalau gue bikin poster desain gitu kan, terus misalnya mereka pengen cepet revisinya, terus mereka bilang paling juga berapa menit atau berapa jam doang kan, cuma geser-geser doang kan, kayak gitu ya, gitulah ya, sering ya gitu kan. Iya ini gonta-ganti aja, cuma klik-klik aja benar gitu kan, masa butuh sehari gitu kan, sehari ya benar-benar kayak gitulah. Atau misalnya kayak ada desain, terus gue udah desain sedemikian rupa nih, terus habis itu ya kan dengan yang kita belajarin kan ya pasti harus ada ruang-ruang kosong lah ya di desain gitu kan. Terus nanti dia ke sebelah terus kayak kosong nih, bisa ditaruh apa nih dia kayak gitu. Ya ada lah gitu lah. Kayak wah nggak nyaman banget nih space negatif space di poster gitu kan. Kalau kayak orang dulu pokoknya harus isi, pakai info apa nggak tahu, pokoknya isi. Betul. Gitu. I see. Kalau dari project-project lu yang lalu-lalu nih, lu punya nggak sih kayak project atau momen lah ibaratnya yang lu bisa paling banggakan during your career selama ini? Ada sih. Jadi pas waktu kerja di Wall Street English itu dulu pernah ada satu project kita disuruh bikin short film. Waktu itu kebetulan juga karena budget tight, jadi nggak bisa hire third party gitu. Jadi kita harus kerjain semua internal. Waktu itu cukup challenging, tapi
hasilnya pun juga memuaskan karena kita benar-benar kerjain semua bareng-bareng. Tadi tim gue berlima itu kita benar-benar dari pre-production itu di situ involve dari kita bikin storyboard, terus bikin skripnya sendiri, itu kita casting, kita bikin timeline budget and everything, sampai produksi. Waktu itu kita syuting selama 3 hari. Itu jujur syuting yang nggak sehat ya, dari pagi ke pagi hampir mau mati. Hari ketiga kita syuting di Bandung. Oh wow. Jadi cukup intens. Terus habis itu sampai post productionnya itu editing dan segala macam gitu sih. I see. Benar-benar jadi hulu ke hilir banget ya. Oke. Dan itu adalah something that the output and the process itu yang benar-benar lu proud banget gitu. Iya, betul. I see. Terus mungkin kita akan masuk ke dalam game section nih sekarang. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu adalah True or False. Jadi kita akan main sama Shona, bintang tamu kita hari ini, untuk menjelaskan nih dari sisi Shona beberapa mitos atau fakta dari kerja di industri kreatif gitu. Jadi ini silakan Shona. Baik, oke. Aku akan kasih ke Shona dan nanti aku akan kasih beberapa statement-statement yang umum diucapkan oleh teman-teman di sekitar kita tentang industri kreatif, dan dari Shona mungkin bisa memberikan insight mengenai itu, apakah itu benar atau salah, mitos atau fakta. Nah, yuk kita langsung mulai ya. Siap? Oke. Siap. Oke, pertanyaan pertama. True or false? Kerja di industri kreatif harus pakai laptop MacBook. False. Masa sih? Kayak aku lihat kayak semua pada pakai MacBook gitu. Minimal iMac lah gitu ya. Gimana? Sebenarnya bukannya kayak dari company kayak harus gitu. Oke. Tapi mungkin di juga sebenarnya secara spek MacBook emang keren gitu ya, maksudnya bagus dan cocok untuk kayak, karena kan kalau kita desainer atau videographer pasti kita butuh yang space-nya cukup besar lah intinya. Jadi MacBook tuh udah oke. Cuman kan ya dari harga juga berbeda gitu ya. Jadi nggak diharuskan dari perusahaannya, cuman ideally it's great, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oh, jadi sebenarnya nggak wajib, gitu ya. Jadi false ya. Ya, false. Oke. Nah, pertanyaan kedua, true or false? Kerja di industri kreatif kerjanya dari subuh ketemu subuh. Kayak false. Oh, false juga. Oke, kenapa tuh false? Ini juga, atau gue kayak setengah ya, karena setengah. Karena sebenarnya tergantung perusahaannya itu sendiri. Oke. Pas gue di Dentsu tuh gue pernah mengalami subuh ke subuh, pernah. Literally waktu gue kerja karena kita mau pitching. Jadi gue nggak tidur, literally dari pagi sampai besok paginya lagi pitching, pulang baru tidur. Itu pernah. Cuman kayak sekarang gue kerja di in-house, gue nggak pernah sih pagi ke pagi. Kerjaan gue cukup oke gitu, dari jam 9 sampai 5 atau 6. Jadi tergantung perusahaannya sih menurut gue. Tergantung perusahaan dan maybe projectnya juga. Betul, ya. Iya betul. Oke. Jadi semi true, semi false. Yang ketiga, true or false? Kerja di industri kreatif begadang terus dan jarang mandi. Bau dong berarti. Waduh. True or false? Kok negatif ya? False. Hard false. Gue gak pernah gak mandi. Disclaimer. Pernah gak sih lo ketemu kayak temen lu yang gak pernah ganti baju gitu, terus pakai hoodie terus kayak lu lihat dia tiap hari ya sama aja bentukannya kayak begitu gitu. Pernah gak? Gak pernah. Malah fashionable banget kayaknya. Fashionable banget gitu ya. Oke. Berarti hard false ya. Hard false. Oke. Keempat, true or false? Kerja di industri kreatif banyak ketemu artis. True or false? Apa tuh? Mungkin pengalaman saya kurang kali ya. Karena so far ya udah pernah sih, tapi nggak sesering itu. Balik lagi tergantung kerja di mana menurut saya. Oh gitu. Iya. Oke. Kira-kira kalau misalkan gue nih pengen ketemu banyak artis, gue harus kerja di perusahaan yang tipikalnya kayak gimana sih? Gak usah sebut merek. Cuma kayak tipikalnya gimana? Mungkin digital agency gitu kali ya, yang berhubungan sama agency. KOL, influencer. Pasti kan harus ketemu sama mereka. Oh ya, definitely. Yeah, of course. Yeah. Oke. Yang kelima, true or false? Kerja di industri kreatif gak ada bosannya. True or false? Gak ada bosan ya. I think maybe it's true. Oh, why? Ya. Menurut gue nggak monoton aja sih. Jadi setiap hari yang lu kerjain pasti beda. Meskipun misalnya lu desainer, tiap hari misalnya lu kayak kerjain poster,
pasti poster yang lo desain beda-beda gitu. Jadi in a way fun gitu sih. I see. Oke, itu adalah 5 question Mythbusters yang kita tanyakan kepada Shona. Tepuk tangan semuanya. Thank you Shona udah helping us understand better about the industry dari True or False game section kita hari ini. Di sini aku dapat beberapa pertanyaan juga dari penonton lewat Instagram kita juga. Jadi ada yang nanya, untuk industri kreatif sendiri, lu melihat ada perubahan yang signifikan nggak sih? Bukan cuma dari segi job search ya. Kalau tadi kan kita ngomongin job search, tapi mengenai industrinya sendiri nih. Menurut lu apa sih perubahan yang signifikan dibandingkan maybe ya 10 years ago lah dibandingkan sekarang? Mungkin tadi udah sempat di-mention yang pergeseran ke dunia digital itu Yep. Itu pasti, karena kayak salah satu contohnya dulu pas gue masih zaman kuliah itu sekitar sebelum tahun 2017, meskipun emang saat itu juga dunia digital udah mulai naik, tapi nggak sekencang sekarang kan. Dulu tuh gue kalau misalnya harus bikin ide, misalnya gue harus brainstorming ide tuh gue selalu sketch di kertas. Gitu, that's how different. Terus kayak sekarang tuh semua komputer digital, HP gitu kan, kayaknya bener-bener beda kan. Terus yang gue lihat juga sekarang tuh kayaknya it's good to be a jack of all trades. Gue ngeliatnya gitu sih. Oh, kenapa tuh? Kayak gak tau kenapa dari sisi saya ya. Maksudnya kayak dulu tuh gue ngeliat kayak misalnya ada orang, misalnya ini contohnya videographer gitu. Dia ya udah lu pegang kamera, ada orang sendiri yang edit, ada orang sendiri yang bikin special effect gitu kan. Tapi sekarang tuh it's an advantage lah basically kalau lu bisa semuanya. Terus kayak misalnya contoh social media, lebih baik lagi kalau lu juga bisa digital marketing, not just simply social media. I see. Itu sih yang gue lihat. I see. Jack of all trades. Ada orang yang bilang kayak being a non-specialist is actually a weakness kan. Nah kalau misalkan in your opinion malah kebalikan ya sebenarnya, especially these days. Iya. Tapi ya mungkin nggak juga cuma touch the surface gitu, maksudnya bisa seenggaknya kerjain kerjaannya gitu. Iya, kayak at least ya tipis-tipis lah seperti yang lain juga. Betul. Gitu kan. Bisa video ya tipis-tipis graphic design. Betul. Gitu ya. Betul. I see. Nah terus juga ini menarik nih mengenai bermunculannya startup. Betul. Dan efeknya ke industri kreatif. Menurut lu gimana? Menarik, tapi gak menarik. Menurut gue itu juga sekarang lagi hype banget ya orang kerja di dunia startup. Yang gue lihat mungkin sedikit disclaimer. Nyokap gue dulu kerja di dunia agency juga, advertising. Jadi dia juga dari dunia kreatif. Jadi gue kadang-kadang sering dengar input dari dia. Dulu tuh kayaknya advertising agency tuh hype banget di zaman itu gitu. Banyak persaingannya untuk masuk ke situ. Tapi sekarang gue ngelihat justru orang lebih tertarik ke dunia startup, dan bahkan dunia advertising agency itu nggak se-hype itu lagi. Gue ngerasa kayak hanya orang yang memang di situ dia akan biasanya berputar di situ. Tapi kalau dia nggak pernah berputar di situ, dia nggak akan menoleh ke sana gitu. Gue ngeliatnya gitu sih. Terutama untuk yang kayak anak-anak baru masuk ke dunia kerja gitu ya, agak jarang yang sekarang pilihnya langsung ke agency. Ya betul. I see. Even kayak misal jurusannya marketing kayak gitu ya. Betul. Belum tentu semua kayak pengennya masuk agency gitu kan. Ya mungkin kalau 10-15 tahun yang lalu semua mungkin kiblatnya ya gue jurusan marketing ya gue agency gitu kan. Betul. Iya, I think that also changes sih. Kayak gue sendiri jurusan gue bisnis gitu. Jadi gue punya banyak teman-teman marketing juga kan. Sama sih dulu pas gak usah 10 tahun deh. Kayak mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu aja kayak mereka ya kiblatnya masih agency sebenarnya gitu. Or FMCG. Oh ya. Ya kan? Jadi gitu ya? gue pengen jadi brand manager nih di betul, FMCG tertentu gitu, atau gue pengen masuk ke agency gede, agency internasional gitu kan. Cuman sekarang tanyain ke anak-anak intern kita aja gitu kayak jurusannya berhubungan dengan marketing itu enggak sih apparently gitu. Jadi memang banyak yang mulai eksploratif ya ke startup. Nah, kita ngomongin soal startup berarti masih ngomongin soal tech ya. Dulu nih, nggak dulu banget nih, setahun 2 tahun yang lalu lah, NFT. Big thing banget kan, metaverse big thing banget. Dan menurut gue pribadi itu adalah suatu turunan dari kreatif industri yang revolusioner at that time gitu kan. Setuju. Jadi kayak gila kepikiran ya orang ya buat kayak memonetisasi suatu karya dengan cara yang lain, nggak cuman kayak oke, jual beli lukisan dan selesai. Cuman kayak ada aspek yang next level lah dari situ. Nah tapi sekarang kalau didengar-dengar nggak se-hype itu lagi. Iya. Menurut lu kenapa? Iya. Sebenarnya kalau boleh jujur,
gue nggak gitu ngikutin tren itu sih. Kalau boleh jujur ya, mungkin gue kurang up to date lah ya. Jadi gue nggak terlalu tahu secara detail, tapi emang gue juga denger karena pas dia hype tuh gede banget. Dan sebelum kesini juga saya done my research. Basically sih emang menarik banget ya, seperti yang tadi lu mention, karena juga itu kayak it's a milestone lah. Karena kan kita sekarang bergerak ke dunia digitalisasi kan, jadi menurut gue tuh cocok banget dengan ada NFT itu. Tapi waktu itu gue juga sempat nonton video, dia bilang sih sebenarnya masih ada dan kita masih belum bisa prediksi ke depannya gimana. Bisa aja dia naik lagi nih. Gitu sih yang dilihat orang. Tapi I mean positive thing yang pasti it's good for the environment, karena kan gak ada yang perlu lu print ya. Maksudnya kayak lukisan atau kayak gitu-gitu kan harus lu produksi secara fisik, tapi ini semua digital. I mean ya, I guess it's a good thing. Well, ya. At least, ya menurut gue sih secara pribadi ya setuju banget, dan menurut gue kayak aspek revolusionernya dapet banget sih. Betul. Kalau gue sih pribadi merasa it is great, but maybe not all of them great gitu. Karena NFT sendiri kan ada faktor supply and demand-nya yang perlu kita lihat kan, dan apakah market itu ready atau enggak gitu untuk menerima this product gitu. Jadi I think it's something yang memang masih perlu dieksplor lah ya gitu. Nah, kan kalau misalkan dari Shona sendiri kan kamu pernah kerja di agency, pernah di corporate juga pernah. Udah pindah berapa kali nih di corporate, atau pernah di tipe kerjaan yang lain? Jadi tadi kan agency, terus akhirnya pindah ke Wall Street English, itu in-house setahun lebih, terus pindah ke kantor yang sekarang itu jatuhnya startup sih, motor listrik. Gitu. Motor listrik, oke. Nah, during all of those times, lu pernah gak sih kayak kerja dengan lintas generasi? Kayak ada anak muda banget gitu, Gen Z lah ya, ngomongnya ya. Iya. Terus juga kayak boomers atau mungkin yang generasi-generasi lainnya, pernah gak sih? Pernah, sampai kaget kalau dia bilang lahirnya 2000 ke atas, gue kayak beda dunia gitu ya. Muda banget. Apa sih yang menurut lo paling beda gitu, dan apakah perspektif mereka terhadap the creative industry, how they work ya, itu juga beda atau enggak? So far sih kalau yang gue ketemuin, gue nggak pernah merasa ada gap ya. Mungkin contohnya di kantor gue yang sekarang tuh ada satu anak lahir tahun 2000. Gue aja kaget, wow dia udah kerja, ini kerjaan kedua dia gitu. Wow banget gitu kan. Tapi mungkin dia special case ya, karena dia cukup dewasa dan mature, jadi kayak nggak berasa kayak ngobrol sama seorang yang lahir dari tahun 2000. Tapi ngomongin topik soal beda age itu, gue sering denger dari kanan kiri gue tuh kadang-kadang kita ngobrol seorang ada concern kayak gimana kalau lu punya atasan yang lebih muda dari lu. Gimana tuh? Kalau gue gak tau orang lain ya, tapi kalau gue personally I don't think it's a problem sih. Karena kalau gue balik lagi, terutama kita di dunia profesional, sebenarnya selama gue bisa respect lu sebagai atasan gue, that's good enough gitu. I don't mind their age gitu sih. I see. Tapi sebagai kayak orang yang di berbagai umur gitu yang kerja bareng, apalagi kreatif, yang idenya tuh banyak gitu kan. Pernah gak sih ada roaming gitu, kayak misalnya contoh ya, kalau di expert nih gitu, kayak gue pernah kayak anak-anak di tim kita tuh ngomongin suatu jargon apalah gitu, terus gue tuh gak ngerti. Padahal kita tuh umurnya gak beda jauh-jauh banget gitu. Tapi kan ya gue millennials kan, mereka kebanyakan Gen Z gitu. Itu aja gue gitu yang kayak ya bukan gerak di industri kreatif lah ya. Gimana kalau industri kreatif yang emang kerjanya itu generate ideas terus gitu? Pernah nggak sih kayak roaming gitu? Kalau yang dulu gue lupa ya, mungkin dari kerjaan yang sekarang ya. Kalau mungkin lebih kayak platform wise sih. Sekarang kan TikTok lagi hype banget tuh. Oh iya. Secara gue personally nggak terlalu main TikTok, jadi gue nggak gitu ngerti. Tapi kan gue pegang social media juga, jadi harus ngerti kan. Jadi banyak sebenarnya gue lebih minta advice atau insight dari tadi teman gue yang lahir tahun 2000. Dan kadang-kadang tuh lebih yang kayak yang gue nggak gitu ngerti tentang tren-tren di Indonesia sih. Mungkin karena gue juga kurang browsing gitu-gitu ya. Jadi misalnya ada lagu yang lagi hype atau lagi artis yang lagi hype, gue bisa nggak tahu. Mereka misalnya kayak kasih tahu gitu tuh gue kayak apa ya itu gitu. Kayak gitu-gitu sih. Menurut lu functionnya tiap platform itu beda nggak sih? Even dari segi industri kreatif ya, kayak TikTok, Instagram, YouTube, Facebook gitu. Do they serve different function menurut kamu? Yes, dan menurut gue bahkan kalau misalnya lu kerja di dunia kreatif, baiknya you see it as a different function gitu. Karena bisa aja gitu, misalnya lu bikin satu konten terus lu repost di semua platform, bisa aja. Dan itu memudahkan. Cuman sayang, you defeat the purpose. Menurut gue penting banget untuk tahu persis setiap platform itu
mau lu utilize sebagai apa, dan mungkin bisa dibilang kelebihan dari tiap si platform itu. Misalnya contoh paling simpel misalnya TikTok dan Instagram ya. Instagram tuh kan lebih everything yang di-curated. Kalau kita buat bener-bener yang kayaknya bagus, rapi, udah kita persiapkan dengan doa gitu, maksudnya baru kita naikin ke Instagram gitu kan. Iya kan, doa. Tapi kalau TikTok lebih raw. Justru orang maunya as it is aja, nggak usah terlalu banyak filter, nggak usah terlalu banyak editing, kayak as it is aja gitu sih. Oke. Understand. Terus kayak in terms of kayak pemain nih di industri kreatif sendiri di Indonesia, lu ngeliat ada yang beda nggak dibandingkan berapa tahun yang lalu, kayak shifting playersnya tuh gede nggak sih, atau kayak ya udah sama-sama aja orang itu lagi gitu, dan maksudnya nggak cuma orang as in personnya gitu ya, tapi juga company-nya, apa kayak ya udah gitu kayak mereka lagi gitu. Maksudnya brand yang naik di social media itu? No. I mean like the agency or the players in the creative industry, ya dia lagi gitu. Kayak pemain-pemain gedenya ya udah nggak terlawan aja kayak gitu aja sama beberapa tahun ini, or like is there like any new champions or like new competitor yang benar-benar lagi up and rising lah, the underdogs lah bisa dibilang gitu. Oke. Berarti ini in terms of kayak misalnya advertising agency yang berperan langsung di social media? Sebenarnya anything sih in terms of kayak creative industry ya, or even kayak mungkin dulu that type of bisnis tuh nggak ada gitu. Sekarang jadi ada gara-gara the change in era gitu kan. Betul. Mungkin kalau dari gue lihat ya, kalau misalnya kayak kita ngomongin misalnya brand-brand besar gitu ya, brand-brand ternama yang misalnya kerjanya sama advertising agency besar. Dulu kan zamannya tuh lebih kayak kita main di billboard, main di TV, dan pasti mereka harus beradaptasi ke dunia digital. Sedangkan banyak anak-anak millennials dan Gen Z ini yang mereka tumbuh dengan dunia digital. Jadi dengan mereka bisa langsung beradaptasi ke dunia digital itu. Jadi menurutku bisa keselip sama anak-anak muda itu sih menurut gue, kayak contohnya konten kreator gitu kan. Bahkan mungkin brand besar bisa kalah dengan konten kreator itu, karena mereka lebih fasih dalam bahasa digital lah bisa dibilang. Gitu sih. Kayak zaman dulu nih kan semua brand itu kan ngincernya kan artis-artis ya, ya kan, artis-artis ternama. Semakin artisnya ternama ya semakin mahal, mereka semakin nganggep ya performance-nya bagus gitu kan. Cuman kalau these days aku lihat banyak banget case di mana local brands ya, terutama mereka tuh pakai banget strategi yang nyasarnya tuh mikro, malah mikro KOL gitu. Betul. Jadi waktu itu sempat ngobrol juga nih sama temen gue, dia bilang kayak ya kita pakai sih artis, cuman memang budgetnya itu nggak segede itu lagi, nggak kayak mungkin 10-15 tahun yang lalu gitu. Pembagiannya itu ya artis yang memang high class, misalkan kayak orang yang sering main iklan lah, atau yang sering main film, itu dikurangin budgetnya. Sedangkan budget sisanya itu dipakai buat go hiring aja micro KOL yang banyak banget kayak gitu kan. Yang katanya mereka satu lebih impactful, dua dari mereka pun jadi lebih raw gitu. Seakan-akan kamu tuh mendapatkan rekomendasi barang dari temen, bukan dari orang yang terlalu jauh atau kayak yang kamu terlalu nggak bisa relate karena mungkin dia papan atas banget gitu. Jadi banyak brand yang udah mulai shifting strategi itu ke arah sana gitu. Dan mungkin gara-gara itu juga mulai bermunculan agency khusus buat handle KOL mikro ini gitu kan. Mana ada dulu kayak 15-20 tahun yang lalu mah nggak main ya kayak gitu-gitu kan zaman kita dulu, mana ada kayak mikro KOL yang sebanyak ini gitu. Gila banget, dan kayak setiap industri tuh punya mikro KOL-nya sendiri gitu kan. Jadi menurut gue sih itu kayak rada crazy how fast things change sih ya. Terutama untuk kreatif industri gitu. Setuju banget. Kalau dari lu sendiri pernah nggak ketemu case di mana kayak klien lu atau brand lu tiba-tiba shifting focus or shifting changes in their marketing strategy gitu yang membuat lu kayak bertanya-tanya gitu, kok gitu sih gitu? Pernah nggak sih? Nggak pernah sampai bertanya-tanya sih, tapi emang tadi yang lu bilang itu bener banget sih, kayak misalnya kita
recently ini kita mau ada satu event yang mau kita lakuin, pasti nggak mungkin cuman kayak gue mau undang misalnya satu artis gede, nggak mungkin, pasti ada that KOL, influencer yang makro mikro gitu-gitu. Nggak mungkin kayak kalau dulu kan mungkin ya udah lu cukup punya satu brand ambassador artis besar ya that's it gitu. Enggak, tapi sekarang lu harus tap in ke yang tadi itu gitu. Jadi bener banget sih yang lu bilang, menurut gue shifting itu kelihatan banget. Kelihatan banget ya. Iya sih, setuju banget. Sekarang itu kan juga media itu kan bisa ada macam-macam ya. Kalau dulu kan kita media hiburan ya, media hiburan itu paling apa sih gitu kan, YouTube doang lah ya palingnya. Sekarang tuh banyak OTT dan juga kayak streaming channel. Betul. Dulu kayak ya paling apa, TV kabel ya, TV kabel kita bayar kayak subscription buat TV kabel. Tapi sekarang dengan adanya Netflix lah, HBO Go, Disney Plus dan lain sebagainya, itu juga pasti ngaruh banget nggak sih ke industri kreatif? Nah kayak kalau menurut lo sendiri, apa sih yang paling signifikan perubahannya dari hadirnya this giant OTT platform kepada industri kreatif? Mungkin dampaknya langsung ke gue nggak kerasa karena itu kan kayak dunia lebih entertainment dan film ya, itu karena kan sekarang gue lebih bisa dibilang lebih ke arah kreatif yang desain gitu ya, jadi itu nggak pernah kena. Tapi mungkin lebih kayak reference sih, kayak contohnya menurut gue yang paling keren sebenarnya Netflix tuh banyak marketing apa sih sebutannya, marketing campaign-nya mereka tuh keren-keren gitu, kayak nggak tanggung-tanggung gitu lah untuk mereka ngelakuin itu. Jadi yang gue lebih denger itu sering sebagai as references. Jadi misalnya kalau kita ada project apa, gue mau tuh yang kayak waktu itu Netflix buat tuh yang kayak gitu. Ya yang gue rasa lebih itu aja sih, mereka kayak nge-reference gitu sih. I see. Kalau misalkan kayak Indonesian sendiri nih gitu kan, kita kan orangnya sangat konsumtif banget ya terhadap media kan. Apa sih pendapat lu mengenai konsumen di Indonesia? Also kan you have been in the backseat untuk brand dan juga agency kan. Menurut lu typical consumer Indonesia dibanding sama Australia aja deh, kan you've been to Australia kan before kerja di sana juga kan. Okay. Tipikalnya tuh kayak gimana sih bedanya? Kayaknya gue nggak bisa bandingin sama Australia, dia terlalu jauh dan terlalu jauh lama ya, udah nggak inget ya. Tapi kalau selama kayak misalnya kerja gitu sih, so far yang pasti video based tuh lebih lebih gampang dicerna lah sama consumer. Gue nggak tahu orang Indonesia doang atau semua orang kayak gitu, tapi yang gue lihat kayak misalnya kita as simple as kita buat ads, it's much more efektif untuk buat video ads dibanding statis ads gitu sih. Dan mungkin banyak tergantung social media platformnya juga kan, sering tuh mereka bilang kayak a few seconds di depan itu harus bisa grab interest orang gitu. Jadi ya itu benar banget sih, maksudnya punchline yang mau lu taruh harus lu taruh di depan gitu untuk gaining mereka tetap nonton gitu basically. Oke. I see. Tapi kayak in terms of kayak netizen ya, kita ngomongnya netizen Indonesia gila sih menurut gue, different breed sih netizen of Indonesia menurut unik gue. Kayak sih kadang-kadang tuh kayak komen-komennya tuh suka unik ya gitu, kayak terus kayak yang mereka sampaikan tuh kadang-kadang tuh gak kepikiran gitu loh, yang di highlight tuh apa, marketing kreatifnya yang dinangkep tuh apa gitu kan. Betul. Apa sih pendapat lu mengenai netizen di Indonesia? A comedy of its own ya, lu kayak baca komen lebih seru daripada lu lihat. Iya loh, bener. Gue tuh kadang-kadang ngeliat postingan terus gue liat, wah ini sih belum selesai nonton nih gue postingan, gue bilang wah ini sih pasti kena hajar netizen nih. Langsung gue buka komen gitu kan. Betul. Nonton belum beres udah gue buka komennya. Langsung pasti komen paling atas tuh yang likes-nya banyak, komen-komen lucu-lucu deh gitu, yang kayak di luar nalar gitu. Bener. Apa komenannya gitu. Iya. Kalau menurut lu gimana? Ya gue sampai banget sekarang sadar kalau misalnya gue lihat apa pasti nggak mungkin miss untuk turun ke comment sectionnya gitu kan, pasti harus dilihat. Sebenarnya sih menurut gue menariknya sih itu juga satu opportunity ya, maksudnya kalau lu bisa as a brand gitu, misalnya lu bisa do something about it. Kayak contohnya misalnya salah satu contohnya Netflix gitu, mereka tuh yang gue perhatiin kayak adminnya tuh aktif banget gitu, kayak kalau misalnya di comment sectionnya Netflix tuh pasti selalu dia jawabin satu-satu, and that's a good strategy on its own gitu, karena terus mereka misalnya dengan cara mereka ngomongnya kayak temen sendiri gitu kan, di situ juga kita sebagai consumer merasa kayak kita diperhatiin nih, kayak kita di notice nih gitu kan, dibanding kayak misalnya lu komen apa terus dikacangin gitu kan. Dan bahkan misalnya lu bisa tackle, misalnya kayak lu jualan gelas gitu, misalnya ada yang komen
gue rasa jelek, gue sukanya misalnya gambar bunga, terus tiba-tiba lu keluarin satu produk dengan gambar bunga gitu, maksudnya kan it's a good strategy atau misalnya kayak it's a good idea gitu. Jadi kayak basically what you can do about the netizen is kayak gandeng mereka jadi teman lah ya, basically ya. Cara memanfaatkannya gimana untuk menjadi bisa justru positif gitu, bukan takut gitu ya. Takut banget bawa diserang netizen, gila. Ya kan? Iya, memang di Indonesia tuh tajam mulutnya kadang-kadang suka gue lihat tuh, ya ampun, gila sih, gila. Nah terus tadi kan lu juga bilang kan kayak kita balik lagi ya mungkin sedikit ke personal gitu. Tadi kan lu juga bilang kan dari awal lu udah ngerjain industri kreatif ini even from college, right? Nah sampai sekarang apa sih detik-detik dimana lu paling merasa terpuruk gitu? Kayak ada nggak sih kayak your moment of kayak aduh kayak this is very hard ya gitu during all of your time in this industry. Sekarang jadi curcol. Kalau kita ngomongin down, kita ngomongin up dulu ya. Menurut gue sih masa-masa indah tuh justru masa-masa kuliah sih sebenarnya. Gitu. Karena kita belum went into the real world gitu kan. Dan misalnya dari pekerjaan-pekerjaan bisa lakuin atau pas gue bantuin freelance tuh lu masih exploring. Jadi you're just trying everything gitu kan. Jadi di situ benar-benar open dan yang negatif pun lu ngeliat itu sebagai pelajaran gitu kan. Tapi mungkin sekarang terutama ini udah kerjaan ketiga, lu udah mulai membanding-bandingkan, terus lu juga lu mulai bertanya-tanya apakah gue mungkin bukan industri ya, karena gue merasa kreatif industri memang pas untuk gue, tapi lebih kayak role gue cocok gak nih sih sebenarnya gitu kan. Apakah gue mungkin sebenarnya nggak mau jadi creative lead, mungkin gue mau jadi yang lain kayak gitu sih. Sebenarnya lebih bertanya-tanya sih, bukannya terpuruk ya, tapi lebih kegalauan gitu sih. Oke. I see. Kalau gue jadi penasaran juga nih, kalau misalkan di industri kreatif sendiri, tadi kan lu ada mention kan, apakah gue di role yang tepat atau enggak gitu. Sebenarnya kalau gue fresh grad ya, gue ngomong gue fresh grad nih. Kalau gue masuk industri kreatif, possible nggak sih gue misalnya gue nggak bisa gambar, terus kayak otak kreatif gue yang kayak buat kayak skill desain gue tuh capcay lah gitu, kurang bagus lah. Gue bisa nggak sih masuk industri kreatif? Bisa dong, kan tergantung role lo. Nah, role-nya apa yang cocok buat gue yang gagap desain gitu? Sebenarnya gue juga gitu tahu karena gue bukan karir advisor. Cuman maksudnya misalnya lu tertarik, dan lagi menurut gue itu bisa dipelajari semua itu ya, dan course gampang banget kan sekarang, semua online tuh ada yang lu bisa kerjain sebulan pun lu bisa jadi digital marketing in an instant gitu kan. Jadi mungkin that's one of it misalnya. Dan kadang-kadang yang kerjaan kreatif itu kan nggak cuma kayak misalnya desainer atau videographer atau copywriter, lu bisa jadi strategic planner, itu juga part of that, misalnya jadi marketing, jadi brand manager, karena itu kan sebenarnya a lot more about managing ya. Lebih positifnya kalau lu bisa tahu hal-hal kecilnya aja supaya lu tahu oh dia kerjain itu, tapi at the end of the day lu lebih managingnya gitu. Jadi ya itu bisa aja lu lakuin sih. Oke, benar-benar. Jadi sebenarnya kayak mungkin kerjaan-kerjaan kayak sales gitu ya, planning bisnis gitu ya. Gitu kali ya. Finance mungkin ada juga kali ya. Itu bukan kreatif. Tapi di industri kreatif. Bingung. Iya kan? Gak mungkin kalian info siapa yang kerjain, ya kan? Bingung ya, tapi di sana topik sendiri nanti. Iya. Apa yang termasuk dunia kreatif dan apa yang bukan, gak tahu lagi. Terus masih di bawah company yang kreatif mungkin ya kan? Terus mungkin a little bit message gitu ya. If you have to, you can give a message to yourself untuk dulu pas masih zaman mencari jati diri lah ya. Pas seperti umur atau mungkin pas masih kuliah. Apa message yang lu pengen sampaikan ke diri lu sendiri soal karir? Sebenarnya sih kalau gue bilang gue nggak ada spesifik yang gue regret ya. Personally sih, I wish I could stay in Aussie. Cuman kan ya itu beda lah ya. Itu kan di luar kontrol. Karena secara work environment dan lifestyle tuh gue udah cocok banget di sana. Dan gue meniti karir gue bisa dibilang di sana. Jadi kayak gue udah nyaman banget. Tapi akhirnya begitu gue harus balik ke Indonesia, kayak gue basically banting setir. Itu aja sih yang gue seselin. Tapi gue merasa tuh pada saat gue zaman kuliah dan bahkan after gue lulus tuh gue cukup aktif. Gue orangnya nggak yang kayak takut coba ini takut coba itu, kayak kalau gue penasaran gue coba. Jadi gue merasa I already tried everything yang gue mau coba sih.
jadi nggak ada penyesalan sih. No, maybe not about regret. Oke. Tapi regret, ya that's one thing. Okay. Maybe that's the next question actually. Tapi Okay. udah dijawab juga. Anyway. Okay. Nah, tapi pertanyaannya mungkin lebih ke arah message. What message kayak yang pengen lu sampaikan ke diri lu dulu? Oke. Kalau perjalanan menjadi orang kreatif itu tidak hanya rainbow and sunshine. Obviously karena kan banyak orang di luar melihat, apalagi dulu ya, masa ngeliat kayak seru gitu, tiap hari kayak fun, ketawa-ketawa, ya nggak ketawa-tawa terus sih ya. Cuman maksudnya kayak gue pikir fun gitu kan, kayak tiap hari gue kesini kesana gitu kan. Tapi at the end of the day, meskipun nggak monoton, tapi juga tetap ya lo harus kerjain, misalnya di meja, di balik layar gitu. Maksudnya tetap ada momen-momen dimana misalnya ketemu klien atau ketemu apa yang kayak terus, maksudnya nggak semuanya indah lah ini ya, basically gitu sih. During your proses itu, berarti kan ada yang nggak semuanya indah kan? Part apa sih yang menurut lu nggak indah gitu? Apakah kayak di brainstorming? Apakah kayak di ketemu klien or apa? Mungkin sih dua hal ya. Pertama tuh kalau misalnya lagi di titik jenuh atau misalnya nggak bisa dapat ide tuh kadang-kadang stres sendiri sih, karena mungkin juga kayak secara kita nggak sadar ada pressure yang mungkin kita berikan ke diri kita sendiri. Kan kita orang kreatif, masa bisa nggak dapet ide kreatif gitu, misalnya kayak kita stuck, terus misalnya deadline-nya besok nih, itu lebih stres lagi. Kayak gue harus dapet ide sekarang nih, kalau nggak besok nggak ada kerjaan gitu kan. Kadang-kadang bisa beat myself up karena itu satu. Terus kedua ya tadi yang sempat di-mention juga, lebih ke miskom mungkin yang kadang-kadang sering terjadi sama orang yang di luar dunia kreatif tadi, misalnya karena klien atau bos atau departemen lain yang request kayak gitu sih. Lu ada gak sih kayak ritual gitu kalau misalkan kayak lagi gak mentok nih gitu, gak dapet ide gitu, ada gak sih kayak yang usual things that you do gitu? Iya. Kalau menurut gue sih harus take a break sih. Karena kalau lu paksa pun nggak akan datang sih ide itu, malah ada makin stres sih. Jadi gue biasa take a break, dan break itu tergantung deadline lu. Kalau misalnya deadline lu masih bulan depan, mungkin lu bisa break 1 or 2 days. Tapi kalau deadline-nya besok, mungkin ya sejam 2 jam aja gitu ya. Tapi break itu bisa refreshing, bener-bener jangan ngelakuin apapun yang berhubungan sama kerjaan lu sih. Karena dengan begitu, jadi begitu lu balik lagi ke kerjaan lu, udah pikirannya start fresh gitu sih. I see. Lu biasa kalau break ngapain? Biasa gue ujung-ujungnya kalau nggak buka YouTube, nonton, karena gue jujur suka nonton, jadi gue biasa kayak gitu. Atau as simple as going for a walk gitu sih. Misalnya jajan gitu kalau kerja. Ya kayak gitu lah itu. Oke, jajan, beli kopi. Iya, ngobrol, gosip. Iya, lagi. I see. Ya. Cuman ya iya sih, kadang-kadang kalau misalkan ada tembok gitu di depan kita mau hajar terus juga nggak bisa gitu kan. Emang kita perlu mungkin istirahat dulu, rest our mind, baru mulai start lagi. Betul. Kayak matiin mesin nyalain lagi gitu. Betul, tepat sekali. Iya, understand. Terus kalau misalkan dari lu nih, tadi kan message to yourself kan back then. Kalau untuk anak-anak zaman sekarang nih gitu ya, lu punya nggak message buat mereka yang tertarik untuk masuk ke industri kreatif? Apa sih saran atau tips yang lu bisa berikan kepada mereka in their early days? Iya. Pokoknya yang mau masuk ke dunia kreatif, saya support. Go for it. Mungkin message wise, pertama kalau yang gue lihat itu untuk kerja di dunia kreatif, I think butuh passion ya di dunia kreatif itu sendiri. Maksudnya gue nggak bilang lu harus passion di satu thing gitu. Maksudnya gue cuma suka graphic design ya, nggak apa-apa. Tapi passionate to be in that industry aja. Karena kalau yang gue rasa ya, dunia kreatif tuh lebih pakai feeling dibanding pakai logika. Gue ngeliatnya gitu sih. Jadi begitu lu nggak punya passion ini, lu bisa aja sih kerja di dunia kreatif. Tapi di saat lu ada tembok, kadang-kadang untuk memotivasi diri untuk berlanjut tuh menurut gue susah. Kalau lu nggak ada passionnya gitu. Dan yang kedua tuh menurut gue skill dan experience itu penting. Kayak gue merasa portfolio itu penting banget. Jadi dan bahkan kalau misalnya kita hiring gitu kan, creative designer atau apapun, harus ada portfolio. Kalau nggak ada portfolio, menurut gue don't even bother to apply gitu. Jadi menurut gue it's important untuk build up that portfolio bahkan dari lu sebelum lulus kuliah tuh penting sih. I see. Kalau misalkan gue apply sebagai anak buah lu gitu, for example ya, itu berarti lu lebih lihat CV-nya, portfolionya, atau interviewnya? Pertanyaan bagus. Tiga-tiga penting sih. Tapi gue lebih portfolio dan interview. Mungkin portfolio wise tuh lebih untuk gue tahu persis skill dan experience dia. Interview biar gue tahu orangnya. Oke. Gitu sih. In terms of priority,
Dari ketiga itu 1, 2, 3 satunya apa? Sulit ya. Kayaknya gue lebih 1 interview, 2 portfolio, 3 CV. Oke. Apa sih kriteria kandidat portfolio dan interview yang bagus menurut lo? Berat juga. Saya baru kerja 3 tahun. Saya nggak sejago itu. Kalau balik lagi tuh tergantung role apa ya. Jadi gue nggak pernah merasa satu portfolio itu jelek atau bagus. Tergantung balik lagi kebutuhannya apa. Misalnya yang lu hire memang fresh graduate, ya jangan harapkan portfolio dia kayak isinya 50 amazing brand gitu kan. Kecuali lu cari yang 10 plus years experience, pasti lu harapkan itu. Kalau dari portfolio itu balik lagi as long as lu punya portfolio, menurut gue that's already good gitu. Oke. Kalau misalnya interview, karena menurut gue tuh at the end of the day kita kerja as a team. Jadi kayak penting banget kalau kita bisa kerja together gitu. Lu jago banget skillnya tapi kita nggak bisa kerja bareng, menurut gue itu susah sih. Jadi kalau interview gue by feeling aja sih. Gue kalau misalnya ngobrol gitu kayak gimana komunikasi kita cocok atau enggak, terus gimana kayak small. Gue kadang-kadang notice small things sih. Misalnya kayak kita lagi interview, misalnya online nih, terus dia duduknya kayak ngobrol sama temen gitu kan, padahal kita interview nih maksudnya kayak cukup serius gitu. Itu bisa ngeliat dia seniat apa dengan interview ini gitu. Take it seriously. Iya, kayak gitu ya. misalnya hal kecil gitu sih. I see. Lu pernah nggak ada pengalaman di mana lu lihat, wah gila, kerja sama nih orang challenging banget ya? Yang sampai challenging banget enggak, tapi yang tadi gue inget yang itu sih, pernah ada satu interview terus dia kayak interviewnya di luar kan. Maksudnya dia bukan kayak di kamar dia ada orang lewat gitu maksudnya. Kayak di kantor dia juga mungkin dia interviewnya kali ya. Terus dia duduknya tuh kayak literally kayak kita lagi Zoom as friends gitu, bukannya kayak interview as user and orang yang mau cari kerja gitu. Dia literally kayak sambil selonjoran, terus kayak orang lewat kayak diajak ngomong, terus gue kayak, loh bukannya kita lagi interview ya? Kayak gitu sih, gue cuman kaget aja sih. Tapi nggak ada yang sampai kayak, ih ini nggak banget gitu, enggak sih. Itu lumayan nggak banget sih sebenarnya. Iya sih. Ya udah gitu, cuman kayak cukup tahu gitu dong. Oh oke. Lu pernah nggak juga ada kayak kasus ini kan kayak kasus sama orang interview kan? Tapi pernah nggak lu kayak mengalami kasus juga sama klien? Kayak pernah nggak sih kayak this is very stressful event gitu sama klien or even your boss juga? Kalau pas di agency sih klien so far semua oke ya, dan juga kita kan kalau di advertising tuh ada account apa sih sebutannya, account eksekutif. Biasanya kan mereka yang lebih tektokan sama klien, kita hanya kalau pitching atau kita kasih ideation, jadi kita nggak terlalu tektokan sama klien. Tapi so far kliennya oke semua sih. Mungkin lebih ke bos ya. Ya tadi cerita gap yang tadi sih, karena mungkin dia juga nggak gitu tahu persis apa yang seorang creative person lakukan. Ya kadang-kadang misalnya kasih timeline suka-suka dia, kasih revisi suka-suka dia, kayak gitu sih. Dan kebanyakan dia nggak mau tahu, ya pokoknya gue mau kayak gitu. Yeah. Well, story of a lot of people's life ya sebenarnya ya. Iya. Oke. So, maybe tadi kan udah diberikan nih pesan buat teman-teman kayak gitu kan. Paling sekarang kalau dari kita pengen thank you juga sama Shona yang udah hadir di sesi kita yang hari ini. Thank you very much Shona udah sharing your insights about creative industry di Indonesia, and hopefully we can talk and chat up again. Yes, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Very happy. Thank you very much, and yeah, see you soon everyone. Thank you. Bye. Bye-bye.